Pastikan dagingnya tetap rendah. Lihat ini. Lihat Coyote punya apa. Oh, oke, kita dapat 1. Semuanya siap untuk sedikit antri di prasmanan kanguru. Mereka sangat berat. Kuat banget, rasanya seperti bermain tarik tambang dengan anjingmu di halaman belakang. Cuman... Saat aku bilang Tasmanian Devil, kurasa hal pertama yang terlintas dalam pikiran adalah yang kupegang ini. Tas dari kartun Looney Tunes. Favoritku saat kecil. Dia terkenal karena pemarah, berputar seperti tornado, apa-apa dihancurin, dan ngomongnya kayak gini. Tapi apa yang sebenarnya kamu ketahui tentang makhluk ini? Dia salah satu marsupial paling unik di planet ini. Karnivora, pemakan bangkai, dan terkenal karena memiliki salah satu kekuatan gigitan terkuat berdasarkan ukuran per massa tubuh mereka. Hari ini kita akan cari tahu seberapa kuat gigitan itu dengan terlibat dalam aksi makan bersama sekawanan Tasmanian Devil. Tapi yang ingin aku pastikan adalah apakah Tasmanian Devil punya sisi yang lebih lembut. Siapa tahu gigitannya tidak sekeras gonggongannya. Barrington Tops berbeda dari tempat lain di Australia dan menyerupai lingkungan tempat Tasmanian Devil berkeliaran secara alami di Pulau Tasmania. Hari ini kami akan bekerja sama dengan Kelly Davis di Aussie Ark, sebuah organisasi konservasi yang berdiri sejak 2011. Inisiatif ini dibentuk secara strategis dan terpisah dari Tasmania, tempat penyakit yang tak tersembuhkan yang dikenal sebagai penyakit tumor wajah devil yang telah memusnahkan populasi liar Tasmanian Devil dalam beberapa tahun terakhir, mendorong spesies mereka ke ambang kepunahan. Ini merupakan upaya besar, tetapi berkat program pengembangbiakan yang sangat sukses dan cukup aktif, populasi awal yang terdiri dari 44 ekor Tasmanian Devil kini telah menghasilkan lebih dari 500 bayi yang sehat. Dan hingga obatnya ditemukan, jaminan kelangsungan hidup populasi ini sangat penting bagi masa depan spesies ini. Kalau ingin membantu, infonya ada di akhir video. Tapi sekarang, saatnya makan malam bersama Devil. Pagi. Hey, apa kabar? Halo Kel, senang ketemu kamu. Kau juga? Oke, sepertinya kita sudah menyiapkan beberapa persiapan untuk pesta mukbang bareng Tasmanian Devil. Aku juga bawa tas di sini. Apakah ada kru film pernah membawa Tasmanian Devil ke pesta makan Tasmanian Devil? Kurasa ini yang pertama. Mantap. Aku harap juga gitu. Apa menu prasmanan yang sudah kita siapkan untuk Tasmanian Devil? Jadi kita punya kanguru yang bagus, ramping dan alami untuk mereka. Jadi semua ember sudah siap. Oke, jadi aku nggak perlu motong apa-apa ini ya. Kau bisa kalau mau. Aku pasti akan menghindari memotong daging kalau terpaksa. Jadi aku langsung kasih makan aja. Keren. Oke, jadi bawa ember ini ya. Ya, mereka bisa masuk ke bak belakang mobil pickup. Wah. Baunya kayak kanguru segar. Oke, ini gerbang pertama yang harus kita lewati. Lalu ada gerbang kedua. Sebelum itu, kasih tahu sedikit tips keamanan sebelum kita masuk bersama para iblis itu. Tentu saja, mereka semua sudah di sini dan siap menunggu. Mereka termotivasi oleh makanan. Tapi intinya daging itulah yang mereka inginkan. Oke. Jadi banyak orang tergoda untuk mencoba berjalan ke tempat yang kita tuju dan mengangkat daging tinggi-tinggi. Kalau mereka tak bisa dapat dagingnya, mereka akan mengincarmu. Iya. Jadi pastikan mereka mengincar dagingnya dan kau selalu menjaga dagingnya di antara kau dan si iblis. Ya, kita akan menghindari gigitannya sebisa mungkin. Ini adalah, ini seperti kaki utuh. Ya, oke. Akan kuambil dan... Oke, aku sudah siap. Mari kita kasih makan. Ayo lakukan. Wah, halo teman. Para hadirin, kita punya daging di sini. Mau diendus? Enak dan segar. Wow, kalian dengar itu? Oke, jadi mereka sekarang jadi bersemangat kan? Tentu saja mereka tak sabar. Jadi indera penciumanlah yang menarik mereka semua dari semak-semak, begitu ya? Tentu saja mereka bisa menciumnya saat kita lewat gerbang utama. Oh. Kalian siap? Oke, ya kita mulai. Pastikan dagingnya tetap rendah. Biarkan mereka makan. Lihat ini. Lihat ini. Lihat aku punya apa. Oke, ada satu yang menggigit. Ada satu nih. Ini dia guys. Semuanya siap untuk sedikit antri di prasmanan kanguru. Mereka sangat berat. Kuat banget, rasanya seperti bermain tarik tambang dengan anjingmu di halaman belakang. Cuman, mereka banyak gigit. Ini, tarik tambang bersama Tasmanian Devil. Wah, oke, naik ke tiang sini. Dan, nah ini dia. Itu fantastis. Baiklah Kel, jadi kita di sini sedekat mungkin dengan kegilaan iblis-iblis ini.
Lihatlah mereka makan dengan sangat lahap. Ya, Dan ini kayak nggak berbahaya buat kita. Seperti yang kamu bilang, mereka fokus ke dagingnya. begini masalahnya. Orang-orang punya gagasan tentang apa itu Tasmanian Devil dan sebagian besar dipengaruhi oleh kartun dan sebagainya, tapi berapa banyak karnivora yang bisa kau? Singa, kau tak akan masuk ke kawanan singa saat mereka sedang mencapik-capik sesuatu. Dan itulah yang mereka fokuskan. Mereka bukan pemburu, mereka pemakan bangkai. Jadi kita akan baik-baik saja. Jadi mereka mencium kalau ini daging yang tak hidup dan mereka berkata inilah yang seharusnya kita santap. Bisa dibilang mereka adalah kru pembersih di dalam lingkungannya. Tentu, mereka memainkan peran ekologis yang sangat penting dalam hal itu, yaitu mencegah penyebaran penyakit. Ngomong-ngomong soal kekuatan gigitan hewan ini, di mana peringkatnya di antara mamalia Australia? Itu sebenarnya adalah gigitan penutup terkuat untuk semua hewan seukurannya. Jadi kalau diperbesar mereka akan, kau tahu, lebih kuat daripada singa, harimau, paus, atau apapun itu. Berat mereka cuma sekitar 8-10 kg, tapi rahang mereka sekuat anjing seberat 50 kg. Maksudku, lihat seberapa cepat mereka melahap daging itu dan mereka akan menembus tendon, kulit, bulu, bahkan tulang-tulang dari hewan itu. Tentu saja, ya. Mereka akan pilih cara tercepat dulu agar mereka dapat makanan sebanyak mungkin karena mereka tak ingin banyak berbagi. Dan itulah ototnya. Itu sangat cepat dan mudah bagi mereka. Lalu tulang-tulang yang lebih kecil yang sangat mudah. Lalu mulai menggerogoti kulit dan bulu itu butuh sedikit usaha lebih. Lalu tulang kaki yang besar dan tebal itu, mereka akan menggerogotinya sebentar. Jadi kamu bisa lihat saat mereka bersemangat, telinga mereka justru semakin merah saat mereka melanjutkan makan-makan mereka ini. Jadi itulah kenapa telinga mereka merah. Kau tahu, bagi kita kalau kita memaksakan diri wajah kita memerah. Begitulah cara kita mendinginkan diri. Mereka tertutup bulu jadi tak bisa begitu. Kecuali di telinga yang bulunya tidak banyak. Jadi mereka punya banyak pembuluh darah di area itu. Jadi darah mereka mengalir deras ke telinga untuk membantu mendinginkannya. Gampang ya. Jadi ini juga sesuatu yang kita lihat. Saat makanannya berkurang, saat itulah perkelahian mulai sering terjadi. Mereka berebut makanan terakhir yang mudah dimakan. Iya, mereka jelas sangat fokus pada makanannya saat ini. Sungguh mengesankan melihat betapa cepatnya mereka menghabiskan semua dagingnya saat ini. Sekarang mereka mengincar urat dan tulangnya saja. Dan juga, apa mereka bisa mencerna tulangnya? Iya, tentu saja. Kau bisa melihatnya di kotoran mereka, yaitu saat warnanya lebih pucat, disitulah mereka menelan banyak tulang itu. Kalau aku perhatikan, wajah mereka ini agak keriput. Apakah ini karena mereka berkelahi? Kulit mereka pasti sangat kuat untuk bisa saling bertarung dan menggigit terus-menerus. Ya, jadi orang mengira itu karena makanan, tapi kebanyakan perkelahian mereka terjadi saat berkembang biak. Oke. Itu semacam uji kekuatan, tapi itu tak terlalu sering. Atau terlalu sering saling menggigit, tapi itu cukup untuk membuat bekas luka dan juga menyebarkan penyakit ke seluruh populasi. Oh, jadi kalau bicara tentang penyakit tumor wajah devil, begitulah caranya menular dari satu ke yang lain. Kedengarannya seperti berpura-pura dalam banyak kasus daripada bertarung langsung. Tapi begitulah cara penyakit ini akhirnya menular ya. Tentu saja, dan kalau kau pikir betapa cepat mereka memakannya, kalau kau terlalu banyak berkelahi, kau akan kehilangan makanan. Jadi banyak interaksi kecil mereka sangat singkat dan banyak gertakan dan pamer. Tapi kau tahu, penyakit ini menyebar melalui perilaku alami mereka. Apa yang biasanya mereka lakukan? Setelah kau lihat betapa cepatnya mereka mencapik daging, apa kau mau pegang? Aku rasa aku pengen pegang seekor devil. Mari kita coba tanpa kehilangan satu jari. Ayo. Oke Kel, kita akan masuk ke dalam kandang sekarang dengan seekor devil yang mungkin sedikit lebih ramah. Apa aku perlu sarung tangan anti gigit untuk memegangnya? Harusnya kau baik-baik saja, tapi jangan mengutipku. Oke, kita lihat aja nanti. Kita akan bertemu dengan Sandy. Ya, Sandy atau Sandradi, dia salah satu Tasmanian Devil duta kami. Oke. Jadi dia jauh lebih manusiawi dan biasanya suka dipeluk. Oke, jadi inilah sisi Tasmanian Devil yang sedikit lebih lembut. Kita udah lihat saat mereka tadi ganas. Aku melihatnya di sana. Kita lihat apa kita bisa berteman. Oke, ini sebenarnya saudaranya, Dani. Oh, ini Dani. Ini Dani atau Dani Suko. Itu seperti spesies Tasmanian Devil yang paling mirip di buku panduan lapangan. Jadi ini pasti Sandy ya? Ini Sandy. Kita ke tempat teduh. Kamu berani langsung pegang gitu? Gitu doang? Oke. Sejak dia masih sangat kecil, dia suka digigit. Jadi itulah yang dia lakukan dengan ibunya, hanya berpegangan. Dan memastikan dia aman dan punya koneksi itu. Jadi dia mungkin akan melakukannya dengan pakaianmu atau jarimu atau semacamnya. Tapi seharusnya bukan agresif. Dia hanya ingin merasa nyaman dan enak. Keren kan kakinya? Bantalannya luar biasa ini. Maksudku rasanya agak seperti telapak kaki rakun. Seperti rakun dan luwak.
bersatu dan ini jadi telapak kaki mereka. Ya, mirip seperti itu. Ya, Dia sangat imut kau ya. siap? Oke, aku siap. Wah, hai. Dan jauhkan juga dari wajahmu. Iya, Siapa tahu. kan? Oh, Sandy. Halo teman, dia kelihatan nyaman ini. Coba lihat, dia mengunyah jaketku nih. Iya, nggak apa-apa, digigit aja jaketku. Iya, nggak apa-apa. Nah, itu resleting. Bagus sekali. Ya, dia sangat lembut ini. Hewan berbulu ini sangat-sangat lucu. Oke, kita jongkok dulu guys. Lihat apa dia mau menemani kita sebentar di sini. Hei sayang, Hai. Jadi, mari kita bicara sebentar tentang upaya konservasi yang kalian lakukan di Aussie Ark ini. Di awal kita bertemu, tadi kita sudah bicara tentang penyakit tumor wajah iblis. Tapi kenapa penting bagi kalian untuk menciptakan populasi cadangan hewan-hewan ini sekarang? kalau Tasmanian Devil punah di alam liar Tasmania, begitu pula penyakitnya. Jadi kalau punya populasi cadangan, mereka bisa berepopulasi. Jadi, disitulah Aussie Ark berperan atau Devil Ark seperti dulu. Dan kami dulu adalah fasilitas penangkaran khusus untuk Tasmanian Devil. Kami punya 200 di sini. Itu lebih dari... Jangan begitu. Lebih dari 2 kali lipat. Halo? Lebih dari 2 kali lipat daya dukung global dibandingkan sebelumnya. Jadi dengan melakukan ini, kalian memastikan Tasmanian Devil tidak akan pernah punah. Tidak seperti harimau Tasmania. Dan populasi ini akan memastikan bahwa apapun yang terjadi di alam liar dengan Tasmania, mereka akan selalu jadi bagian dari planet kita. Tentu saja. Keren. Nah, Kel, ini sungguh pengalaman yang luar biasa bisa masuk ke dalam hiruk pikuk makan Tasmanian Devil hari ini. Lalu aku bisa melihat sisi lembut dari makhluk yang punya reputasi ganas seperti ini. Maksudku, Sandy di sini cuma manja-manja selama beberapa menit berturut-turut. Aku gak mau mengecewakannya, tapi dia pasti mau masuk lagi dan berlarian di kandangnya. Terima kasih banyak sudah mengundang kami hari ini. Ini luar biasa. Aku Kyrie Peterson, tetap berani dan tetap liar. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya. Oke Sandy, saatnya kamu makan nasi padang. Dibutuhkan dedikasi yang luar biasa untuk merawat populasi Tasmania Devil di sini.